Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersemangat dalam hidup ini di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pada pagi ini. Semoga firman Tuhan yang kita akan baca pagi ini menjadi pandu kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Pagi ini kita bertemu di acara Renungan Pagi edisi 28 Mei 2024. Saya rindu saudara sekalian bersama saya kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 4-7 demikian. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kunci sukses versi Hagai. Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Pernahkah berkata atau setidaknya mendengar slogan, hati tak sekuat baja? Sering diucapkan oleh orang-orang yang kecewa. Kecewa karena banyak faktor yang menunjukkan bahwa hakikat hati setiap orang itu rapuh, gampang terluka, menjadi lemah, hancur karena kesedihan, dan apapun itu yang menyebabkan akan berkata hati ini tidak sekuat baja, atau karena kesabaran ada batasnya. Saudara sekalian, ketika kita ada di posisi itu, apa yang kita lakukan? Atau adakah di antara kita yang kebal terhadap semua hal-hal ini? Semua orang akan ada pada masa yang sukar pada posisi ini. Dan saudara sekalian, berbagai cara orang-orang untuk melewati fase-fase yang sukar dalam hidupnya. Mengherankan karena justru dalam posisi ini kita mendengar Tuhan sedang berbicara khusus melalui peristiwa ini. Hati yang gampang remuk dan hancur sekalipun demikian. Harus diingat bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Maka menata hati menjadi hal yang sangat penting. Dengan hati yang kuat melewati keadaan yang menghancurkan, manusia akan mampu memaksimalkan potensi dirinya, dan disinilah pentingnya motivasi untuk selalu menguatkan hati. Bangsa Yahudi yang kita dengar pada teks ini mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun dan berlanjut dengan kekuasaan Persia. Sebagai sebuah bangsa yang tengah mengalami krisis identitas, tentu ini situasi yang sangat berat. Bangsa itu harus melihat kehancuran bait suci. Peristiwa yang kita baca dalam teks ini terjadi pada tahun 520 sebelum Masehi. Banyak orang Yahudi yang telah kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel, dan kehidupan para pemimpin cukup baik dan makmur, tetapi rakyat kecil masih hidup dalam kesulitan. Dan Tuhan mengutus Hagai kepada orang Yehuda, memberitahukan bahwa alasan kesulitan yang mereka alami. Apakah penyebab kesulitan yang mereka alami? Sekalipun mereka sekarang sudah ada di negeri mereka sendiri yang telah lama mereka impikan. Padahal seharusnya mereka kembali ke rumah sendiri, kampung dan kota sendiri. Sayangnya mereka belum mengalami kesejahteraan. Mengapa? Adalah jelas karena telah membiarkan bait suci tetap menjadi reruntuhan. Ketidakhormatan mereka terhadap bait suci menunjukkan ketidakhormatan mereka kepada Tuhan sendiri, karena itu Tuhan tidak memberkati mereka. Bait Allah atau bait suci merupakan representasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Karena itu bait suci seringkali disebut tumpuan kaki Allah di bumi. Karena itu Tuhan ingin agar umat menyadari kelemahan ini. Dan karena itu Tuhan berbicara kepada Nabi Hagai supaya memberitahukan kepada umat-umat Tuhan. Dan jelas ini adalah kerinduan dan inisiatif Tuhan sendiri. Katakanlah kepada lembaga pemerintah melalui Bupati Zerubabel Seltial, dan kepada imam besar lembaga keagamaan Yosua bin Yosadak,
dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Ayat 2, saudara sekalian, dikatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat kemegahannya semula, dan bagaimana kamu dapat lihat sekarang? Untunglah dalam situasi krisis ini Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai, tetapi sekarang kuatkan hatimu, hai Zerubabel, hai Yosua, hai segala rakyat negeri, yang mewakili ketiga tiang masyarakat, pemerintah, Bupati Zerubabel, Yosua imam besar, dan segala rakyat atau semua umat. Kuatkan hatimu, dan ini diulang 3 kali. Bekerja samalah, pemerintah, rohaniwan, rakyat. Tuhan berbicara kepada semua unsur untuk bersatu membangun. Barulah pekerjaan itu berjalan. Saudara sekalian, dari teks ini kita memberikan tanda. Ada 3 hal yang ditekankan, kunci sukses untuk dapat berhasil membangun rumah Tuhan. Yang pertama, menguatkan hati. Jangan lemah, tak bersama semangat. Kuatkan hati berawal dari hati. Hati yang berpusat pada kehidupan. Tempat segala tindakan diproses. Dari hatilah muncul motivasi manusia untuk bertindak. Rahasia kekuatan hati terletak seperti yang dikatakan Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kekuatan kita terletak pada Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam artian, jikalau kita berjuang mengandalkan Tuhan, jikalau kita hidup di dalam Tuhan, maka sumber kuat kita bukan dari diri kita sendiri, bukan dari hikmat dan bijaksana kita, tetapi sumber hikmat kita itu dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada mereka akan mampu membangun bait suci sekalipun besar, karena Tuhan yang menyertai. Ini pesan yang sangat indah dan membesarkan hati bangsa Yahudi yang sedang terpuruk, bahkan hampir putus asa, supaya mereka menemukan semangatnya kembali di dalam Tuhan, bersama Tuhan, oleh Tuhan, kekuatan untuk membangun dan mendirikan kembali bait suci. Yang kedua, bekerja. Saudara sekalian, perintah ini menarik karena setelah memperoleh keyakinan Tuhan akan pimpin, lalu menunggu dengan pasrah, bekerja, berjuang, berusaha. Kalau tidak dilakukan, tidak akan ada hasilnya. Jadi setelah memperoleh keyakinan Tuhan akan pimpin, mulailah berjuang, mulailah berusaha, mulailah bekerja. Pembangunan bait suci memang bukanlah pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang luar biasa besar. Tetapi ada visi yang menyemangati dalam harapan untuk memperjuangkan bahwa roh Tuhan akan tinggal diam di tengah-tengah umat-Nya. Yang ketiga, bersama-sama. Kunci membangun bait suci berada di dalam hati yang kuat, bekerja dan bersama-sama. Kekompakan melibatkan orang lain. Perintah ini penting sebab bekerja sama dengan orang lain sebenarnya tidaklah mudah. Kadang kita merasa tak butuh orang lain sebab kita merasa bisa melakukan semuanya. Kita kuat dan orang lain seolah-olah tak dapat berbuat apa-apa. Diperlukan kerendahan hati untuk menerima masukan orang lain. Sebab membangun bait Allah tak mungkin bisa dilakukan seorang diri. Maka kita perlu melibatkan orang lain menjadi sumber kuat kita. Dan bersama kita akan kuat. Saudara-saudara, kita bila kita ingin menikmati sejahtera dari Tuhan, Nabi Hagai mengingatkan, kuatlah di dalam Tuhan, percayalah padanya. Karena kekuatan kita semata-mata berasal darinya. Berusahalah sekuat kita, semampu kita berjuang dan percaya padanya. Dan bersama-sama kita akan bisa kuat mengerjakan semuanya. Saudara, ketiga hal ini berlaku bukan hanya untuk pembangunan rumah Tuhan secara fisik, tetapi juga pembangunan hidup kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ingatlah Paulus berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Untuk membangun pribadi, jika kita ingin sukses membangun hidup kita di masa yang akan datang di hadapan Allah, maka tidak ada jalan lain. Menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam Tuhan adalah modal utama. Berjuanglah, berusaha dan bekerja keraslah karena Tuhan akan menyertai. Dan ingatlah,
orang lain berperan untuk menopang kita, maka janganlah berjalan sendiri. Bekerja samalah dengan orang lain, karena Tuhan akan menyediakan orang lain untuk menolong dan melengkapi kita. Dalam membangun hidup ini, saudara-saudaraku, kita dimampukan supaya memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan. Kuatkan hatimu, berjuanglah di dalam persekutuan dengan orang lain. Ingatlah, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, segala jerilalah kita atau jeripayah kita tidak akan sia-sia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan membangunkan kami pada pagi ini, melihat hari baru dan memberikan kami nafas hidup yang baru. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu memelihara hidup kami yang tiada berkeputusan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kami bersyukur pagi ini Engkau menjumpai kami lewat sapaan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami berjuang di dalam Engkau. Dan kami melibatkan dan bekerja sama dengan orang lain. Menghargai setiap orang yang Tuhan taruh di sekeliling kami. Agar dengan demikian kami dapat membangun hidup kami secara pribadi, agar menikmati sejahtera dari Tuhan. Biarlah Roh-Mu menanamkan firman ini dalam setiap pendengar renungan pagi yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami, segala perjuangan kami untuk masa depan, segala cita-cita kami. Biarlah kami taruh di dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami kuat di dalam Engkau Tuhan dalam segala perkara, agar segala yang baik itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami hanya berdoa supaya penyertaan Tuhan tetap berlaku atas hidup kami. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dan dalam segala keadaan hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sedang mengalami berbagai persoalan hidup. Ya Bapa di sorga sertailah agar mereka semua dapat menikmati jalan keluar yang terbaik pada masanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki penolong yang setia, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.